Bau asapnya yo. Tintino, aku wedi kan nek listrik anu lho. Hah? Berarti anu nih kok banget semakin sedih. Jangan Dewi Mas. Bukan api ini Tuhan Yesus, Tuhan Allahku, Yesusku, Usaha untuk masuk akses yang bisa dilewati sama di Tambang. lah diduwe keri yang ini. Bagian mundur yo. Ini kali. Udah perjalanan, Bu. Saat ini kita berada di lokasi kebakaran gudang yang berisi barang-barang rosok ya. Artinya ini barang-barang bekas terdiri dari berbagai macam barang. Ada kayu, ada besi, ada plastik, ada potongan-potongan sisa bahan bangunan. Jadi artinya ini mix, bahan-bahan yang terbakar ini bercampur jadi satu. Milik Bapak Agus Sumadyo, di mana kami mendapat informasi kurang lebih sekitar pukul 17:10 tadi, saat pekerja yang biasa bekerja, karena ini lokasi ini adalah tempat banyak karyawan yang bekerja. Di karyawan itu menata barang-barang rosokannya, kemudian ada yang mensortir, ada yang memotong dan lain sebagainya. Saat setelah petugas terakhir meninggalkan tempat, kemudian mengunci pintunya, itu diinformasikan ada warga yang mengatakan bahwa ada asap di dalam. Nah, kemudian pekerja itu kembali masuk membuka pintunya dan sudah didapati ada titik api.
Saat itu petugas pekerja berusaha memadamkan tapi tidak mampu, sehingga kemudian melaporkan dari Polsek Pasar Timur segera merespon hal tersebut ke lokasi sampai sembari menghubungi damkar. Itu untuk datanya anggota keluarganya sekitar 112 jiwa. Kemudian ada 11 balita maaf, 11 balita dan 23 lansia. Sementara mereka diungsikan atau gimana? Mereka belum mau bergerak. Jadi masih shock, domblong di pinggir jalan. Kita coba untuk menggeser ke sini sejak tadi sore, sejak jam 6:30 malam tadi kita coba geser ke beberapa pos pengungsian yang dibuka, belum mau bergerak. Hanya 1-2. Ini ada di sini, ada yang langsung korbannya langsung, ada baru dari 2 keluarga. Beberapa yang masih banyak yang di pinggir jalan. Jadi saat ini masih ada pendataan terus ya? Terus ini akan update terus. Semoga api segera padam. Tapi sejauh ini update tadi beberapa menit yang lalu kita masih melihat kobarannya masih makin tinggi, makin besar. Duit arisan, dapat arisan kelewat. Ini duit arisan klewer, oh. 11 juta ini. Sama uang kelewat 5 juta kemarin tagihan. Jadi sebetulnya tadi itu kan kami kan dapat berita itu ya. Nah, karena kan ini musibah ya Mbak ya. Jadi kami prihatin dan ikut membantu gitu supaya tadi korban ini nggak terlalu down gitu ya. Jadi tadi itu teman-teman sudah mencari ke rumah beliau dan bisa ketemunya siang ya Mas ya, siang. Kemudian beliau diajak ke kantor gitu. Nah diajak ke kantor, beliau bawa semua uangnya. Setelah diteliti keasliannya itu ada 9.150.000. Meskipun waktu awal itu Bu Soud itu menyatakan ada 8 juta gitu. Nah diteliti ternyata 9.150.000, 9 jutanya berupa 100 ribuan, 150.000-nya berupa 50 ribuan. Sisanya tadi nggak banyak, hanya yang menempel aja. Nah tadi itu kami memang kemudian kami tunggu karena itu sifatnya musibah, bukan
bukan sesuatu hal yang ini urgent ya, urgent karena beliau juga tadi korban gitu. Jadi kami bantu itu, tadi juga sudah diserahkan di kantor, beliau ditemani oleh cucunya gitu. Ya, itu aja sih Mbak. Ibu, untuk pertimbangannya tadi kan semuanya diganti uang baru. Oh iya, digantinya pasti uang baru kalau dari kami. Tapi kan kami hitung tadi, kami lihat yang teridentifikasi itu ada 9.150.000 itu tadi gitu. Jadi bukan kebetulan ya alhamdulillahnya bahwa ibunya itu menumpuk uang itu dengan rapi gitu, sehingga kami mudah meskipun di pinggir-pinggirnya itu sudah terbakar gitu. Jadi ketemu tadi 9.150.000 sudah dibantu sama teman-teman. Tapi uang yang dibawa itu semua dihitung nggak sih berapa jumlahnya? Ya kan kami lihat satu-satu. Ya kami lihat satu-satu, kalau memang sudah hangus semua nggak bisa Mbak gitu. Jadi tapi itu tadi sudah yang best effortnya ketemu segitu. Bahkan ibunya sendiri kan ingatnya 8 juta ya gitu. Ibu, gitu kriteria bisa diganti tadi apa Bu kalau misalnya terbakar? Sorry? Kriteria bisa diganti sama Bank Indonesia sendiri apa? Oh ya, sebetulnya kita itu harus 2/3 ya Mas ya, 2/3 dari uang itu masih utuh gitu, sehingga tadi untuk mengidentifikasi itu teman-teman bantu, bukan ibunya mengidentifikasi sendiri gitu sih Mbak. Waktu berapa lama tadi Bu? Tadi itu berapa lama ya Mas ya? Tadi sekitar 1 jam sih prosesnya. 1 jam ya? 1 jam selesai identifikasi. Cuma kemudian setelah identifikasi itu kan kita lihat lagi ya. Karena ciri keaslian uang kan tetap kita bisa kenali. Meskipun terbakar tadi tetap bisa kenali. Ada kendala nggak selama 1 jam itu? Enggak, karena sebetulnya ibunya rapi banget tadi naruh uang. Jadi memudahkan prosesnya untuk kita teliti lembar demi lembar, mudah tadi. Mungkin foto-fotonya juga teman-teman sebagian udah terima ya. Seperti itu gambaran. Gitu. Oke. Terima kasih Bu. Blur. Kemarin api mulai bisa dipadamkan sekitar pukul seberapa? Ya jam 12-an lebih ya. Itu baru kita bisa padam karena kesulitan kita banyak sekali Mas.
yang akses masuk yang terbuka lebar itu hanya yang dari sini. Yang dari timur itu terhalang sungai sehingga kita harus melompati sungai. Yang dari utara kita harus ngolor selang itu sekitar 8 biji. Dari barat kita harus melewati rumah tingkat. Kita dari atas. Harus bongkar gapura ya? Dan adanya bongkar gapura. Pak, kalau ini kan udah dijinakkan ya nih Pak. Ya. Ini untuk hari ini langkahnya apa nih Pak? Berarti tinggal apa ini Pak? Tadi namanya pendinginan Mas. Itu kita pendinginan sampai tidak ada asap. Kalau titik api udah enggak ada. Titik api ya sudah negatif. Namun jangan lupa, walaupun hanya asap, kalau tidak kita selesaikan bisa muncul api. Terkait itu Pak, misalkan dengan kondisi cuaca yang cukup angin yang berembus terus terik itu gimana Pak? Ya kalau angin kita tidak bisa menghalangi angin, ya kita yang pasti sampai negatif asap. Karena asap itu kalau masih ada asap, karena embusan angin mungkin menjadi api lagi. Pak, kalau Pak Tarjo mungkin ya dikerahkan mungkin damkar berapa dari mana saja? Damkar kita dari Solo Raya itu hadir semua, BPBD juga hadir. Dan yang dari dalam kota sendiri milik unit-unit kita keluarkan semuanya, ada sampai dari DLH, dari BPBD, dari PMI dan lain sebagainya. Raja Wali pun ada, banyak sekali Pak. Harapan itu kan ini, harapan itu masih besar Pak. Harapannya seperti apa menurut Bapak? Ya harapan kita masyarakat kan kita juga harus waspada, hati-hati dan bagaimana dia paham cara mengelola api. Gitu. Dan kalau memiliki bahan-bahan yang mudah terbakar, tolong bisa menyiapkan minimal punya ampar yang mencukupi. Kalau punya unit damkar sendiri, unit semprot itu kan tidak mungkin ya, tapi minimal ampar yang mencukupi. Kalau dari hidran sendiri mungkin dari kota Solo sendiri masih kurang atau gimana Pak? Untuk hidran ya kalau yang di sini sejak kemarin sore sampai saat ini kita memang tidak kekurangan air. Kita masih bisa tercukupi walaupun harus ngangsu sampai di Rumah Sakit Bung Karno, sampai di Selatan Gading, minta airnya dari Postati dan lain sebagainya. Dan kita memang akan menjalin kerjasama dengan gedung-gedung yang tinggi yang memiliki hidran-hidran itu akan kita ajak kerjasama. Sehingga kalau ada kejadian itu kita tidak harus lari yang jauh, bisa minta sekitarnya itu langsung diizinkan.
keliling. Ini berada di lokasi kebakaran ya, yaitu di daerah Pasar Kliwon. Kejadian kemarin jam 17 dan alhamdulillah sudah bisa dipadamkan. Kerugian masih dalam perhitungan dan alhamdulillah tidak ada korban jiwa ya. Jadi kerugian tadi jadi gudang rongsokan, kemudian ada 7 rumah yang terbakar dan 7 rumah ini udah kami koordinasikan nanti akan dibantu oleh pemerintahan kota Surakarta ya gitu. Ke depan dalam hal ini pemerintah akan mengatensi untuk memperbaiki ataupun merehabilitasi rumah-rumah yang kebakar itu. Dan kebakaran masih dalam penyelidikan gitu. Di dalam hal ini kami terus terang mengatensi terkait dengan kebakaran ini dan darurat sampai rehabilitasi. Kami akan membantu, artinya di samping tadi perhatian kami untuk memberikan bantuan terhadap rumah-rumah yang kebakar, kami pun membantu dalam bantuan logistik gitu. Selamat tanggap ya. Dan tentunya himbauan-himbauan yang perlu kami sampaikan kepada masyarakat. Jadi saat ini ya tadi sampaikan ini perubahan iklim dan efek ataupun fenomena daripada El Nino sehingga menimbulkan kekeringan. Banyak sekali kejadian-kejadian kebakaran ya, baik itu di pemukiman termasuk ya di hutan gitu ya. Ya, di hutan. Nah, terkait dengan masalah di pemukiman, tentunya saya selaku PJ Gubernur Jawa Tengah menghimbau kepada masyarakat untuk berhati-hati. Artinya dalam situasi saat ini ya, kita meninggalkan rumah harus betul-betul misalnya listrik harus betul-betul dimatikan. Kemudian ketika kita misalnya ibu-ibu di dapur ini harus betul-betul dipastikan kompor ini betul-betul mati setelah memasak gitu. Karena ini dapat memicu kebakaran, apalagi saat ini dalam situasi kekeringan gitu ya. Nah, ini saya minta kepada, kemudian juga masalah bagi para perokok gitu ya. Kadang-kadang buang puntung rokok semaunya, seenaknya ya. Dan ini pun sangat memicu terjadinya kebakaran dan bisa merembet kemana-mana. Jadi saya mengharapkan kepada seluruh masyarakat Jawa Tengah ya untuk mewaspadai ya. Sudah banyak korban, sudah banyak rumah yang terbakar. Jangan sampai rumah yang masing-masing masyarakat kemudian ikut terbakar. Pak, kemarin juga sulitnya pemadam yang menjangkau karena harus bongkar gapura, harus ke rumah warga, itu gimana Pak? Ya makanya dalam hal ini kan kita lebih kedepankan kepentingan umum ya daripada kepentingan kelompok ataupun pribadi. Ya, dalam hal ini ya kita akan mencari jalan tentunya ya. Mencari jalan terbaik mana yang bisa dilakukan kita masukkan. Tapi kan tidak sampai kebakaran melebar kemana-mana. Alhamdulillah ya, termasuk kebakaran yang terjadi di sini di Pasar Kliwon ini mampu kita lokalisir. Jadi kemarin pun tim pemadam kebakaran ya bukan hanya dari dari Surakarta, tetapi dari Solo Raya gitu.
baik itu dari Boyolali, Sragen, mereka beritahu ini kolaborasi kerjasama sudah berjalan dengan baik sehingga api dapat segera kita padamkan. Pak, untuk berapa yang akan Pemprov butuhkan untuk bantuan rumah warga dan logistik? Setelah itu, makanya kan masih diperinci, ya. Saat ini masih diperinci dulu. Ya, oke. Ya, makasih Pak. Terima kasih Pak. Silakan Pak. Mas, dengan Oh yang Mas, tadi. ini. Oh ya. Iya. Nah, apa saja yang kebakaran? Hah? Di sini, semua Pak. Apinya dari mana? Dari belakang rumah. Tetangga juga kena juga ya? Ya, sekitar kayak tembok. Kelihatan api langsung lari semua. Emang nggak sempat nyelamatin barang-barang. Enggak lah, lihat nyamber-nyamber. Iya. Langsung nyamber itu apinya. Iya. Iya, prinsipnya sabar, ya prihatin ya. Jadi ya Terkait